Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah hadir dalam acara kita diskusi online. Hari ini topik yang akan kita ambil adalah budidaya guarana di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Pak Elkananda Shah yang akan menyampaikan materi setelah ini. Kemudian nanti kita ada diskusi setelahnya. Memang banyak sekali kalau kita membicarakan masalah guarana ini, banyak yang masih bertanya-tanya. Apa sih guarana itu? Ini masih banyak yang tanya. Kemudian apa manfaatnya, apa khasiatnya, nah, begitu juga sangat banyak. Kemudian dengan kelebihannya ini banyak sudah mau kepengen nanam gitu. Nah, oleh karena itu untuk memulai acara ini silahkan Pak Elkananda Shah untuk menyampaikan mengenai guarana ini, sejarahnya bagaimana kok bisa sampai di Indonesia dan lika-likunya bagaimana menanam di Indonesia. Waktu selanjutnya kami serahkan untuk Pak Elkananda Shah. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus, Bang Muklis, Bang Ade juga, Bang Praja, dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Elkananda. Di sini saya mau menerangkan bahwa guarana ini adalah tanaman dari Brazil. Sebenarnya guarana ini di tahun di abad 18 sudah dikenal masyarakat dunia. Tapi bisa kalah Pak Nanda apanya? Ya? Slide-nya. Slide-nya Pak ya? Iya. Ada Bang Ari. Lagi disiapi Pak. Oh ya. Jadi guarana ini sebenarnya tanaman lama yang kurang populer di dunia, dan di Amerika hari ini sangat populer. Pak Nanda ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit. Ya, di sini kita lihat bahwa ini adalah slide-nya guarana, di mana sejarah guarana itu pertama kali dikonsumsi oleh suku Guarani di Amazon, yang dimana mereka makan guarana ini tiap hari dan menjadi menjadi asupan tiap hari. Dan setelah diteliti di sana mereka mempunyai umur yang cukup panjang, rata-rata umurnya itu 100 sampai 110. Nah, di sini ada penelitian menyatakan ada pengaruh dari guarana, sehingga dieksploitasilah oleh Barat itu sekitar tahun 1800-an. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, guarana ini kalah pamor dengan kopi karena tidak mempunyai rasa dan tidak mempunyai bau, sehingga kalah bersaing dengan kopi. Dan tentunya di sekarang ini 10 tahun yang lalu ini jadi tren lagi. Ini Pak, lanjut Pak. Guarana adalah tanaman sejenis klengkeng sebenarnya. Dia lebih mirip ke klengkeng. Tanaman tropis yang kondisi Brazil sama dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tropis juga. Dan dapat hidup tumbuh itu di sekitar 16 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jadi saya lihat kemarin di beberapa literasi tidak ada lagi menyatakan ketinggian Pak Agus. Oh, gitu. Apa memang sekarang seperti itu? Karena saya lihat semua suhu rata-rata per tahun 16 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang jelasnya tidak bisa ditanam di pasir dan yang air tergenang.
Izin Pak Agus, lanjut Pak Agus. Kandungan nutrisi guarana, Pak, ya. Kandungan nutrisi guarana, guaranin atau bisa kita sebut sekarang kafein. Jadi sebagian bilang guaranin ini tersendiri, kafein tersendiri, tapi ahli menyatakan bahwa ini sama. Tentunya kafeinnya ini 3-4 kali lipat dari kopi. Justru kenapa besar, mungkin saudara-saudara sekalian membilang kopi yang begitu sedikitnya aja bisa buat berdebar jantung. Jadi di guarana ini ada namanya tanin. Tanin inilah yang bertugas melepas kafein itu secara stimulan, berlahan-lahan. Tanin ini tidak ada di kopi. Jadi kita 8 jam itu tanin ini melepas kafein ini yang sebegitu besarnya itu berlahan-lahan sehingga tidak mengakibatkan jantung berdebar. Jadi banyak juga guarana ini dipakai untuk menghilangkan rasa sakit, migrain, dan peningkatan olahraga ataupun penurunan berat badan. Salah satu manfaatnya membantu menurunkan berat badan ini kita merasa kenyang. Dan kita keringat, metabolisme kita 2 kali lipat. Dan juga guarana digunakan dalam industri farmasi dan dalam pembuatan minuman ringan atau sirup dan jus. Jadi di Brazil, guarana ini banyak dibuat minuman ringan, dan salah satu minuman ringan yang terkenal di sana guarana Antartika. Yang kedua itu guarana Jesus, sampai Coca-Cola pun punya pasar cuma 10%. Jadi pasar itu diambil oleh guarana Antartika dan guarana Jesus 90% di Brazil. Ya, guarana ada sumber energi alami, memperlambat penuaan dan meningkatkan penampilan kulit. Nah, ini juga guarana ini banyak antioksidan. Salah satunya yang ada produk kecantikan yang ada mengandung guarana itu body soap. Itu di body soap ada itu scrub sama dari guarana. Memiliki sifat anti kanker. Ada beberapa jurnal menyatakan dan melihat dari sekian banyak orang yang kanker payudara, ada peningkatan yang signifikan untuk penurunan kanker payudara. Dan yang paling nampak itu pasca kemoterapi. Jadi orang yang di kemo dikasih dengan guarana ini terlihat tidak capai, Pak. Jadi tidak letih, tidak capai, dia tetap seperti biasa. Halo? Ya, lanjut Pak. Tadi Pak Lodi. Kayak antioksidan, kandungannya juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Jadi dia itu tadi udah dicoba di tikus juga, sel kankernya dapat berkurang. Jadi ini guarana ini memang literasinya sangat banyak dan hasil-hasil dari laboratorium pun sudah banyak. Karena ini meningkatkan konsentrasi, karena kita kafein itu untuk menyegarkan, Pak. Jadi konsentrasi kita pun tidak terganggu. Ya, peluang pasar dari Embrava, Brazilian Agricultural Research Koperasi menyatakan 70% produksi itu sudah untuk dalam negeri Brazil sendiri. Jadi hanya 30% yang baru keluar dari Brazil. Dan tentunya Pak, 30% ini baru 5 negara. Jepang, Amerika, Australia, Korea, dan satu lagi
Hong Kong ya, kalau nggak salah saya. Jadi mesti 5 negara. Dan riset pasar juga dilakukan oleh layanan dukungan mikro UMKM-nya Brazil. Guarana memiliki produksi nasional sekitar 4.000 ton per tahun. Jumlah ini sekitar 90% diserap oleh pasar domestik. Jadi guarana ini sangat populer di negara Brazil. Kalau kita macam wedang jahe, Pak, di pinggir-pinggir Oh jalan ya. pun sudah apa namanya? Sudah banyak lah yang di pasar-pasar pinggir jalan itu menjual guarana. Jadi setiap tahun itu makin meningkat, Pak, ke permintaannya. Indeks konsumen guarana ini makin meningkat terus setiap tahun sehingga memerlukan ini. Dan guarana dinyatakan aman untuk kesehatan. Ini situs resmi dari Food Drug Amerika menyatakan bahwa guarana ini sudah menjadi makanan yang layak dikonsumsi, Pak. Itu mungkin bawah ada yang kita tanda ini. Jadi sudah aman dan memang sampai saat ini belum ada laporan tentang kematian memakan guarana, Pak. Sampai saat ini. Guarana fresh kopi, guarana dapat dikonsumsi siapa saja. Jadi karena di guarana ini tidak ada asam, jadi siapa yang sakit lambung itu mesti bisa dia makan. Kafeinnya 5 kali lipat dari kopi. Walaupun 5 kali lipat dia, Pak, tapi dia stimulan, Pak. Tidak seperti kopi dia langsung kita serap, maka jantung kita berdebar. Tapi di guarana ini stimulan dia. Terus dia sampai 8 jam. Itu makanya energinya tahan lama. Guarana tidak memiliki efek samping, ya kalau kebanyakan tetap pasti ada, tapi kalau sesuai dengan anjuran tidak ada masalah, Pak. Tidak ada ketergantungan. Kalaupun ada ya seperti kita minum kopi sama minum teh aja, Pak. Dan mengandung tahan lapar. Jadi saya ngerasain sendiri begitu minum guarana ini memang kita agak-agak nggak lapar, Pak. Jadi nggak lapar. Dan ini biasa dipakai di obat-obat diet seperti Herbalife. Ada juga lemon apa ini? Ada produk yang baru sekarang yang lagi tren itu juga pakai guarana. Guarana mengandung alkoholit dan lemak. Guarana untuk kecerdasan otak. Guarana lebih lama stimulasinya. Dan ini contoh tanaman guarana di pohon karet, Pak. Jadi guarana bisa ditanam di bawah naungan. Karena sesungguhnya dia di hutan, Pak, di hutan rindang di bawah itu, dan dia bisa menjalar. Jadi ini adalah solusi juga untuk masyarakat yang penanam karet. Dan yang di sini sekarang sudah berbuah. Ini biji guarana, mirip dengan kelengkeng. Itu pokoknya. Dan biasanya guarana itu kita piara kelulut untuk lebah kelulut itu untuk menambah penyerbukannya, Pak. Ya, ini hasilnya. Jadi di Malaysia, Pak, sudah kita minta datanya. Rata-rata di Malaysia sekarang udah ke 8 kilo per pokok, Pak. Karena umurnya udah 3 tahun. Ini seperti ini buahnya. Ini contoh-contoh produknya. Jadi Coca-Cola pun sekarang, yang di Coca-Cola Indonesia pun udah pakai kafein guarana, Pak. Jadi kita bisa lihat langsung, ada bacaan kafein itu dari guarana. Di sini ada Starbucks, Body Shop, Nescafe, Guarana Antartika, Herbalife. Ada juga obat yang baru ya, Bodrek Herbal, sakit kepala, itu pun dari guarana. Lanjut, Pak. Nah, di sini adalah tentang
Koperasi Habonaron Simalungun, koperasi kami dengan RIDS Malaysia dengan Teken MOA yang disaksikan oleh Pak Gubernur. Ya, mungkin sekian penjelasan kami. Dato Ibrahim. Ya, terima kasih, Agus. Ya. Terima kasih Pak Nanda yang sudah menyampaikan presentasinya dari Gua Rana yang di Brasil sana yang sudah menjadi apa ya, lifestyle sudah biasa seperti jualan jahe kalau di Indonesia itu. Jadi di Indonesia ini kan pohonnya belum ada. Ini banyak yang ini Pak, yang apa ya? Bagaimana nanamnya, kemudian bibitnya bagaimana, ini sudah banyak yang tanya. Jadi ya, Pak. Ya sekarang ini langsung aja ya Pak ya, mau kita buka tanya jawab. Silakan yang mau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas mengenai Gua Rana ini Pak. Silakan Pak, kalau ada yang mau diskusi, bertanya, silakan Pak. Mungkin saya dulu, Pak Agus ya? Iya Pak, iya Pak Ade. Ya, silakan Pak. Ke Nanda nih. Pak Nanda, tadi udah dijelaskan banyak tentang manfaat guarana ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan yang diambil itu kan buahnya. Ya. Kalau dilihat gambarnya tadi itu bentuk buahnya itu ada beberapa lapis. Ada yang warna merah itu kulit ya, kemudian ada putih-putihnya, itu saya nggak tahu namanya apa. Kemudian ada biji hitam. Nah, produk yang utama dihasilkan untuk barang-barang tadi, minuman, kemudian kosmetika, kemudian obat-obatan, itu yang dominan diambil dari bagian-bagian yang mana itu, Pak Nanda? Kemudian manfaat dari masing-masing itu tadi mulai dari kulit yang putih itu tadi, kemudian biji yang hitam itu tadi, itu keseluruhan bisa dimanfaatkan atau bagaimana? Mungkin itu aja. Ya, langsung Pak Nanda, silakan Pak. Jadi terima kasih Pak Ade. Jadi memang ya, jadi di guarana itu ada kulit, daging buah, dan biji. Jadi semua ini dipakai Pak. Jadi ini semua kulit ini untuk buat minyak semacam kayak minyak apa ya, salad itu, dan buahnya, daging buahnya itu untuk tepung, DHA-nya tinggi Pak Ade. Jadi ini Cina yang minta, berapa banyak pun pasti diborong Cina untuk makanan anak-anak. Dan tentunya bijinya yang menjadi paling populer di Brazil itu biji. Bijinya. Jadi, dan juga ada juga daunnya pun laku, nanti kita beli. Koperasi yang beli, daunnya juga laku. Jadi hampir semuanya ini laku dijual Pak. Dan nanti nimbangnya itu pun bukan harus biji-biji semua, nggak, timbang sekalian sama kulitnya Pak. Tentunya kegunaannya beda-beda. Kulitnya itu untuk makanan, salad, bijinya itu yang untuk obat-obatan, minuman itu biji, daging buahnya itu dibuat bubur Pak, tepung yang kaya akan DHA. Daunnya itu juga untuk dibuat minuman, campuran ginseng atau apa gitu Pak Ade. Saya pernah ngerasakan itu Pak Ade, pernah dikasih sama Bang Nanda itu daunnya. Pernah. Buburnya juga pernah dicoba juga saya. Wah itu buburnya itu ya bubur apa itulah, seperti tepung-tepung biasa itu. Saya pernah merasakan.
Nah, gitu. Kalau saya Pak Agus, Ya, kemarin saya disuguhkan Pak Nanda itu serbuknya warna hitam kecoklatan campur dengan kopi. Nah, itu Pak Nanda itu yang dari biji ya Pak Nanda kalau yang itu. Biji, Pak. Ambil dari biji ya. Jadi hitam Biji. deh ya, coklat-coklatan Ya, itu ya. coklat. Iya. Sudah Pak Ade. Sudah cukup. Ya, Makasih. Makasih, ya. Bang. Makasih. Terima kasih Pak Ade. Bagus. Ya, silakan yang lain kalau mau berbagi cerita-cerita. Ini Please. ada peserta dari Jogja ini tadi. Ada ini Pak Prasetyo ini apa? Sudah ada Gua Rana. Nah, kalau di Jogja mungkin Gua Rono ini. Mana tadi Pak Pras tadi ya? Nah, itu tadi ada saya lihat ada dari peserta dari Jogja tadi. Selamat malam Pak Nanda. Oh, selamat Saya malam. Iskandar, Pak. Iskandar Silakan. Pak dari Surabaya. Oh, Pak Iya, Iskandar Pak. dari Surabaya. Ya, ini dari kebetulan saya penggerak UMKM Pak, dan saya sekarang sudah pensiun dari Bank Mandiri. Nah, ini saya ingin tahu konsep yang ada di sini ini bagaimana biar saya di lapangan juga selaras begitu. Jadi sampai sejauh mana semacam peran dari pemerintah ini dengan adanya ini. Nah, karena saya lihat kemarin saya coba tag kalau nggak salah Pak siapa itu ya, saya tanyakan apakah ada jual benih yang dari biji gitu kan, ternyata belum ada, yang ada bibitnya. Nah, ini yang saya anukan karena saya di bawah ini juga lagi mengkonsep juga untuk petani-petani yang mungkin ada manfaatnya. Kalau memang ya kita gabungkan. Ya memang sistem koperasi ini paling bagus, tapi yang paling penting saya selalu melihat dari konsep manajemennya Pak, planningnya bagaimana, organizingnya bagaimana, actionnya bagaimana, tinggal kita kontrol. Nah ini saya yang ingin tahu dari pertemuan ini, jadi masalah manfaat semuanya kita bisa lah cari literatur atau apa. Tapi yang penting bagaimana kita bisa memprodukkan massa daripada produk ini gitu Pak. Itu yang saya harapkan dari pertemuan kita ini. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita lanjutkan, umpamanya pembenihan pembibitannya di sini Pak, bagaimana kalau kita lebih lanjut lagi dengan konsep-konsep, karena intinya pada saat ini petani pun juga lagi di Indonesia ini lagi getol-getolnya ingin sesuatu hal baru memang Pak. Saya kemarin juga ada 2 ngetek antara kacang saca inci sama guarana ini. Nah mereka pun antusias, cuman ya itu tadi konsep yang di bawah ini harus benar-benar bisa kita kawal dari awal gitu. Karena kebanyakan petani itu kalau sudah produk massa, mereka itu selalu mengandalkan yaitu tadi tidak memikirkan bagaimana kontinuitas produk, itu aja Pak kuncinya. Jadi mungkin di sana saya siap kalau memang saya memang fokus saya di penggerak masanya di bawah, saya akan coba pengembangannya bagaimana. Nah terus bagaimana di tempat-tempat di sini yang mungkin bisa kita bersinergi. Jadi intinya petani itu hanya satu kok Pak, apa yang ditanam ada yang beli gitu aja kok Pak, nggak ada lain. Mereka nggak ngitung untung, nggak ngitung apa, ya itu yang saya ambil hikmahnya. Nah, makanya saya pun juga nggak berani mau memulai sesuatu kalau di atasnya lagi nggak ada, wah saya nanti yang dianukan. Nah, karena petani-petani kita itu sering dikecewakan oleh beberapa investor-investor. Jadi intinya contoh jarak yang sampai habis tanam panen pembelinya nggak ada. Nah itu yang kadang-kadang. Nah ini saya sampaikan ke forum ini supaya Bapak dalam artian mengorganisir ini bagaimana sih nanti sampai pada akar rumputnya ini. Nah itu yang ingin saya tekankan, dan kebetulan saya bergerak di bidang keuangan. Jadi saya sekarang sudah pensiun, saya ingin cari kegiatan yang bisa menggerakkan massa lagi gitu Pak. Terima kasih banyak kesempatannya saya ikutkan bergabung. Terima kasih Pak Nanda. Monggo silakan. Terima kasih Pak Iskandar. Semoga
harian. Jadi silakan Pak Nanda langsung dijawab bagaimana sistemnya. Tapi sebelum itu mungkin perlu dijawab bagaimana Pak Nanda perizinan masuk di Indonesia apakah sudah clear gitu. Silakan Pak Nanda. Sebelumnya terima kasih Pak Iskandar, Pak Agus. Izin kita tinggal nunggu dari Menteri Pertanian. Dirjen Karantina, dari Dirjen Karantina. Tinggal satu lagi izin Pak, dari 30 izin, 29 udah siap, tinggal satu lagi dari karantina. Kok saya rasa mungkin karena COVID ini juga, jadi mungkin agak telat. Jadi mungkinnya bulan-bulan ini insya Allah selesai lah itu Pak Agus. Nah, jadi menjawab Pak Iskandar, kenapa kami nggak jual biji Pak? Bijinya ini sangat rewel Pak. Dia itu bisa sampai tingkat 5% pun Pak yang hidup. Jadi kami coba kemarin yang sama Pak Agus yang kita pergi ya Pak ya, dilihat sama Mr. Go, itu 5% aja Pak, tingkat hidup dari biji Pak. Justru di sini saya berpikir, kalaulah kita jual biji, ini jadi banyak perkaranya Pak. Nah, saya tidak mau nanti ini jadi masalah besar ke kawan-kawan yang di daerah kan gitu. Seperti kayak Bapak, penanggung jawabnya kan jadi masalah nanti Pak. Jadi kami rapatkan, kami putuskan untuk kita kita jual ini bibit sudah jadi Pak. Pak Muklis pun mengikuti tuh. Jadi kita sepakati sekarang Pak, kita jual jadi Pak, siap tanam. Jadi resiko kepada pembeli itu tidak ada Pak. Jadi itu yang satu Pak. Dan yang kedua memang saya pun ikuti juga perkembangan di Indonesia ini tentang pertanian Pak. Jadi kalau dibandingkan jarak sama sawit, sama kurma ini memang di luar logika sebenarnya Pak. Apalagi sacaici itu, saya ikuti juga sacaici itu. Udah ada pun yang sudah berbuah dan sudah panen saya Pak. Jadi itu kadang muluk-muluknya kenapa Pak? 1 kilo itu 2.000 biji Pak. Ngutipnya itu, kok mati Bang? Kita ngutipnya pun udah pakai biaya besar. Nah, jadi saya ini ngerti tentang petani yang sekarang ini sangat-sangat berapa kali itu sangat terpukul Pak. Tapi kami di sini punya syarat khusus Pak Iskandar untuk di luar Sumatera Utara itu minimal 15 hektar Pak. Tapi ya bukan satu orang 15 hektar, kelompok-kelompok tani lah yang sedikit dikumpul-kumpul sampai 15 hektar. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya untuk keberhasilan petani itu juga. Iya. Kalau di bawah 15 hektar, begitu dia panen, itu akan sulit Pak kita untuk berkomunikasi. Artinya panen ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau kata 15 hektar, itu sudah cukup kami membuat ada orang kami di sana Pak, misalnya di Surabaya. Kami bisa gaji orang kami di sana. Dengan hasil yang didapat di sana itu ya, ini bisnis, pasti ada keuntungan. Kami ambil aja misalnya 5%. Kami udah bisa ngerjakan orang di sana Pak. Itu udah logika di bisnis. Tapi kalau kami tak mampu mempekerjakan orang, bagaimana kelangsungan petani di sana? Jadi itu kami buat syarat itu 15 hektar itu Pak, itu untuk kelangsungan juga komunikasi kita. Dan tentunya Pak Iskandar, kami akan memprotek penjual hasil. Itu sampai nilainya pun kita protek Pak. Minimal itu kita beli 150.000 per kilo selama 5 tahun. Dan ini pun kami buat atas dasar kami melihat selama 8 tahun Pak, tidak pernah buah ini menyentuh harga per kilo 150.000 Pak. Paling rendah di tahun 2008 itu seharga uang kita itu 195.000.
Jadi bukan kami tidak mau, bukan kami akal-akalan, tapi kami akan protek ini di angka 150.000 per kilo. Dan harga ke depannya itu mengikuti harga internasional, Pak Iskandar, bukan ada istilah monopoli. Nah, jadi kita fair kan Pak An, kita ambil hasilnya dengan harga standar internasionalnya, dan kami jamin 5 tahun Pak kami ambil Pak. Kenapa 5 tahun juga? Karena kami yakin 5 tahun ke depan tuh kemungkinan besar produsen itu bisa langsung ke petani. Tidak lagi melalui kami, dan di selama 5 tahun ini pun kalau katanya memang petani atau kelompok tani tersebut memang mau jual ke tempat orang lain, kami silakan juga Pak, bukan mesti harus ke kita. Jadi prinsip kita ini Pak, membangun juga petani ini, jangan sampai ditipu ya sama agen-agen lagi Pak. Iya, iya. Nah, jadi di satu contoh lagi Pak, di Brazil itu 2 hektar itu cukup dikerjakan oleh 1 orang Pak. Karena manennya bukan sesulit semacam kopi. Dia manennya itu per tangkai dia Pak. Tidak macam kopi satu-satu. Jadi Coca-Cola di Brazil itu memperkerjakan 1 orang ibu-ibu itu dengan kapasitas 2 hektar Pak. Jadi sebenarnya ini solusi kita juga dengan kondisi yang ada saat ini Pak Iskandar. Jadi mungkin yang lain Pak Iskandar, ada yang belum saya jelaskan Pak? Ya Pak, itu masalah apa konsep. Nah, yaitu tadi yang sampai pada pemerintahan, jangan sampai lah nanti menjadi sesuatu hal booming, tapi banyak yang produk-produk kita yang akhirnya jadi hilang kualitas dan mutu karena dengan tanpa pengawasan. Dan yaitu tadi Pak, konsep-konsep jalur distribusi maupun produknya itu, karena saya pikirkan kalau memang ini pangsa pasar ekspor, yang lebih penting lagi kontinuitas produk. Kan kalau sudah second kontrak kita kan produk ini kuotanya berapa sih? Nah, itu yang harus kita perhatikan, karena setidak-tidaknya produsen kan mempunyai sesuatu hal yang kalau sudah kita ikat dengan kontrak itu kan ada sesuatu yang mengikat gitu Pak. Nah, jadi kita di bawah tinggal menghitung daripada persentase berapa sih besarnya 1 hektar, dan nanti mungkin itu ya tidak untuk kemungkinan kalau sudah di pasar bebas begini nih kan ya susah untuk kontrolnya juga Pak. Ini kan dari petani juga kalau memang itu sudah ada yang nembus umpamanya, ada yang mau menyediakan benih bibitnya, nah itu habis kita Pak. Nah itu yang bisa diwaspadai, karena saya sering di lapangan itu banyak petani ini yang mudah tergiur tapi tidak terkonsep, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin untuk konsepnya Pak, justru nanti kan kita data nih Pak, di mana nanamnya, dan itu nanti kita kontrol Pak. Halo? Ya Pak. Jadi kita kontrol, tetap sampai panen, sampai betul-betul udah berjalan Pak. Nah, selama 5 tahun, kalau 5 tahun ini diperpanjang, kita perpanjang lagi Pak. Jadi kalau untuk masalah kebutuhan hari ini Pak, dunia, kalau dikonversi dengan hektar, maka berapa hektar yang perlu untuk memenuhi kebutuhan 154 negara ini Pak, kok kita hitung sampai dengan 5 juta hektar Pak. Waduh. Jadi kalau untuk Indonesia aja kami hitung-hitung untuk satu produk aja Pak, kopi 1 juta cangkir 1 tahun, itu kita perlunya 5.000 hektar Pak. Jadi saya yakin sekali kalau masih sampai 1 juta hektar di Indonesia, itu harganya mesti aman Pak. Kita lihat sendiri, Bapak lihat sendiri, di Indonesia ini guarana ini pun belum ada yang tahu Pak. Iya betul. Bayangkan Brazil dengan Indonesia itu bedanya cuma 6 juta orang Pak.
Di Brazil itu guarana ini sekitar 2 juta hektar atau 3 juta hektar gitu, Pak. Baru mereka bisa 90%. Jadi kalau untuk mesti ribuan-ribuan aja, Pak, saya yakin mesti untuk mencapai 1 juta aja mungkin 20 tahun lagi, Pak. Jadi kok saya rasa kesempatan kita hari ini mesti sangat panjang, Pak. Dan konsep yang saya tawarkan itu, per pokok itu, 1 kali panen saja sudah menghasilkan, Pak. Jadi udah break-even point dia sekali. Nah, jadi benar-benar kita prioritaskan sebenarnya, Pak, untuk masyarakat. Ya. Mungkin nggak ada tanaman yang sekali panen langsung untung, Pak. Dan hanya kurang lebih 2 tahun, Pak Iskandar. Ya oke, Pak Nanda. Ya. Nah, itu ada yang tanya lewat chat ini. Pak, ini Pak Sinalahi ada yang tanya ini. Jadi untuk di daerah raya, di daerah dingin bisa ditanam nggak guarana ini, Pak? Silakan, Pak. Untuk di raya bisa, Pak. Raya 18 derajat Celcius atau 21 itu, Pak. Jadi selagi masih rentang waktunya 16, toleransinya pun malah 14, Pak Agus. Toleransinya 14 derajat Celcius. Toleransi ke atasnya 40 derajat Celcius, Pak. Jadi di raya itu kalau nggak salah saya 21 derajat Celcius. Sangat bisa, Pak. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, Pak Nanda ini. Ya, Pak Agus. Ini apa namanya? Guarana ini menimbulkan efek ketagihan nggak, Pak? Iya. Kalau untuk efek ketagihannya itu sebatas kita minum kopi atau sebatas kita minum teh, Pak? Sebatas minum teh, ketagihan minum teh, dan seperti ketagihan minum kopi, Pak. Bukan ketagihan narkoba, Pak. Jadi kita pun udah ada surat dari BNN menyatakan ini bebas dari narkoba, Pak. Dari semua jenis narkotik sudah diteliti dan sudah ada suratnya dari BNN pusat menyatakan ini tidak ada mengandung narkoba, Pak Agus. Ya, silakan yang lain kalau mau bertanya silakan langsung. Ada lagi pertanyaan. Selama ini kendala penanaman seperti apa? Nah, tapi ini kan belum ada di Indonesia ini, Pak. Kendala di mana? Di Malaysia atau di mana ya? Mungkin di Malaysia, Pak. Ya. Memang ya tanaman ini pasti ada yang unggul, ada yang tidak juga ya, Pak ya. Kemarin kita lihat Pak Agus ya. Ya. Ya mungkin kendalanya itu cuman di hama burung lah kemarin ya, Pak ya. Itu pun burung gagak. Tapi kok untuk hama yang lain kami lihat tidak ada ya, Pak. Perawatan itu kan ada kos ya. Ada kos pemupukan, penyemprotan hama gitu ya. Nah, ya. Terus kalaupun udah sampai usianya harusnya berproduksi, resikonya masih ada tuh, sawit maupun kopi. Ya. Kalau sawit yang pernah saya dapat infonya, bisa saja nanti yang seharusnya sudah berbuah, dia tidak berbuah. Ya. Nah, kopi juga barangkali begitu, Pak Nanda. Ya. Nah, bagaimana dengan guarana ini, Pak Nanda? Apakah resiko-resiko itu juga bakal bisa terjadi? Gitu? Untuk biaya perawatannya, ya kurang lebih 10% dari total biaya yang ada, Bang, bibit. Paling 10%. Perkiraan 10 ya, Pak ya? Ya, 10 ke 15. Paling banyak 5. Sebenarnya pupuk sama miringnya aja. Yang lain nggak perlu. Karena kok di pruring dia, dipangkas daunnya itu sekalian jual dia. Udah masuk ke kas lagi, gitu. Jadi biayanya itu yang nampak itu cuman perengan, miringkan, piringannya dibersihkan sama mupuk, Mbak. Dan pestisida itu kalau mau dijual daun, nggak boleh ada pestisida, Pak Ade. Karena mau kita konsumsi kan.
Nanti dites Iya. itu, contohnya kalau nggak ada Ada kandungan pestisida, dibeli. Oh. Tapi mungkin nggak seribetnya sawit ya, Pak Nanda ya, Tidak, pemeliharaan Pak. Tidak, dengan Pak. kopi. Nah, karena ini Terus, memang tanaman hutan sih, Pak. Memang tanaman bandel dia. oh, nah, kebal. Yang lain kita kasih kesempatan kalau masih ada, mumpung ketemu apanya ini, pionirnya Guarana Indonesia. Saya Muiz dari Medan, Sumatera Utara. Ya. Saya sudah sering ketemu Pak Nanda dan kami atas nama Koperasi Kokomas, Ya. Koperasi Konsumen Mandiri Agro Sentosa, Ya. telah membuat satu kesepakatan order bibit untuk pertama 7,5 hektar. Dan anggota kami sudah merasa sangat tidak sabar untuk bisa menanam ini. Jadi pertanyaan saya buat Pak Nanda, kira-kira untuk yang tercepat, kapan kita bisa menanam ini, Pak Nanda? Selamat malam, terima kasih. Silakan Pak Gus, Assalamualaikum. Ya, udah gak sabar Pak Nanda, silakan. Memang Pak Moes ini lagi pre-order ikut 7,5 hektar. Memang kok untuk Sumatera Utara ada kekhususan sedikit, Pak. Boleh minimal 1 hektar, Pak. Karena daerahnya dekat dengan yang pabrik yang akan kita ini Sumatera Utara, Pak. Kalau kok jauh-jauh ini kenapa 15? Karena harus kita taruh orang kita. Jadi Pak Moes salah satu koperasinya sudah mesan pre-order. Insya Allah Pak Moes di bulan berapa kemarin saya janji Pak ya? Januari ya? Sampai saat ini Januari atau Februari Pak? Ya. Januari insya Allah sudah kita kasih lah bibitnya itu Pak. Pak Sampai Muiz sekarang, gimana? Terima kasih Pak. Pak Nanda, di Pak Muiz Langkat, di daerah ya, Pak? mana? Oh, Langkat. Langkat. Saya di Medan di- Pak, tapi meliputi Sumatera Utara. Utara. Jadi 7,5 hektar itu Pak Agus untuk 3 lokasi, 3 kabupaten yang berbeda. Oh, Percobaan, insya Allah ini berhasil, kami akan memperluas lahan ini. Terima iya. kasih. Terima kasih Pak Muiz. Insya Allah Yang belum ada perubahan jadwal Pak Mois. Belum ada terima perubahan kasih, jadwal. Mungkin insya Allah di Januari, Februari pun sepertinya Februari udah kelamaan. Mungkin di Januari. Sampai saat ini belum ada perubahan Pak. Ya, Terima kasih, kami tunggu Pak. ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Waktunya udah agak lebih sedikit Pak. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Silahkan yang masih masih bertanya atau yang penting silaturahmi dulu. Nah, ini kan silaturahmi ini kan penting Pak. Nah, ini salah satunya untuk kita semua ini. Silakan. Sekali-sekali saya jawab yang di chat ini ya Pak ya, baru Oh ya, silakan, tahu. silakan. Silakan. Di Malaysia tanamnya menggunakan irigasi tetes. Memang irigasi tetes ini menambah, bukan mesti, menambah kesuburan tanah dan pasti menambah pengaruh ke buahnya Pak. Karena tanaman ini tidak pernah bohong. Kalau kita pupuk dia pasti memberikan kita lebih dari yang biasanya. Jadi memang tetes irigasi ini tidak mesti. Di Malaysia itu tidak mesti ada tetes irigasi. Kebetulan tempat kami yang percontohannya itu ada tetes irigasi itu. Kalau memang tanaman menjalar untuk daerah raya, apakah ada saran yang lebih baik? Wah, kira di mana pun Guarana menjalar. Dia menjalar bukan berarti tumpang apa, semacam seperti apa? Itu bukan ubi gitu. Apa namanya? Bukan seperti apa Pak? Parasit ya Pak ya. Dia cuman numpang aja tangannya di pohon. Jadi bukan seperti parasit. Apa ini apa? Ya pokoknya nempelnya itu tak pakai tangannya itu aja gitu Pak. Iya, dia tidak mengganggu yang ditumpanginya. Untuk di raya mungkin bagus ini Pak, karena raya itu tanahnya banyak humusnya, subur, potensinya pun mungkin baik. Dan kami pun nanti coba di sana juga ada 1 hektar untuk di raya.
Kendala dalam menanam guarana, kawan-kawan kita yang di Malaysia itu sampai saat ini kendalanya tidak ada. Tidak ada ya, karena perawatannya pun sederhana gitu, tidak berlebihan, harus begini, harus begitu, tidak ada ini. Dan rata-rata, yaitu satu orang tuh 2 hektar memang. Ada lagi pertanyaan dari Pak Lodi Ombuh juga ini Pak. Untuk tanaman seladi, ini kan Bapak dari Sulawesi ini Pak Lodi, ini kan biasanya nanam kelapa Pak. Tadi kan karet kita, di sela-selanya tanam guarana bisa enggak Pak kira-kira? Mestinya kan bisa ini Pak. Bisa, sepertinya bisa Pak. Nggak ada masalah Pak. Karena memang di naungan pun dia bisa berbuah dan bisa tumbuh dia Pak. Nah sebenarnya di alam liar pun dia di bawah sinar matahari dia Pak. Kok saya rasa di bawah pohon kelapa, saya masih ada keyakinan nggak ada masalah Pak. Ya, terima kasih Pak Nanda. Rasanya diskusi menarik kita ini dibatasi waktu. Jadi ini penjelasan Bapak udah jelas sekali dari tadi, nanti masuknya ya ini kan sambil closing statement saya Pak. Jadi nanti mudah-mudahan yang izin dari karantina itu cepat keluar. Amin. Ya kan Pak. Kemudian proses-proses selanjutnya untuk apa namanya sistem ke petani-petani ini tadi bagaimana supaya aman, tidak ada yang dirugikan, dan ini memang barang yang eksklusif. Jadi sebagai pionir yang pertama kali menanam tentunya sangat bagus, tadi manfaatnya sangat banyak. Jadi itu saja dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagi bapak-bapak yang masih belum jelas bisa menghubungi di pengumuman itu juga ada, atau langsung ke Pak Elkananda Syah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan Pak Nanda kalau mau memberikan penutupnya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara semua, terutama Pak Agus. Terima kasih banyak Pak, bimbingan Pak Agus ini. Banyak ilmu yang saya dapat dari Bapak. Terima kasih Pak. Dan kepada Pak Iskandar, Bang Ade, dan Pak Muiz, dan Bang Dika. Sehat ya Bang ya, dan semua saudara-saudara dan saudari di sini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak. Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.